Oke, kali ini saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu pengertian serta perbedaan antara tarbiyah, taklim maupun tadris. Oke, apa itu tarbiyah? Tarbiyah yaitu suatu pembelajaran yang mencakup pembinaan spiritual, intelektual, dan moral yang diberikan Allah kepada manusia. Contoh ayat dalam Al-Quran yaitu surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di mana ayat ini memaknai atau menjelaskan pembinaan akhlak kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain di surat Al-Isra ayat 24. Wafid lahuma janahad duli minal rahmah wa qul rabbir hamhuma kama rabbayani shaghira. Ayat ini mengajarkan pembinaan seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Yang selanjutnya yaitu taklim atau taklim itu mentransfer ilmu. Bagaimana sebuah pembelajaran yang mengutamakan pengetahuan. Jadi taklim ini bertujuan untuk mencari ilmu pengetahuan yang sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk ayat taklim sendiri yaitu surah Ar-Rahman ayat 4 yang berbunyi Allamahul bayan. Allama itu mengajarkannya. Terus Allamahul bayan yaitu pandai berbicara. Dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan makna Allamahul bayan adalah Allah yang mengajarkan kepada manusia al-bayan, yaitu mengutarakan isi hati dengan mengungkapkan kata-kata, sehingga isi hati ini mampu menciptakan bahasa-bahasa Nah, itu tadi penjelasan surah Ar-Rahman ayat 4 menurut tafsir Ibnu Katsir. Yang selanjutnya yaitu tadris. Tadris adalah bisa diartikan sebagai metode atau cara, bisa disebut juga tindakan dalam mengajar. Dalam proses ini terdapat interaksi antara pengajar atau mudaris dan peserta didik mutadaris. Nah, contohnya dalam ayat tadris ini adalah dalam surat Saba ayat 44 yang berbunyi wa ma atainahum min kutubiyat rusu naha wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadir. Di ayat ini menerangkan bahwasanya kitab Al-Quran ini merupakan sebuah metode yang bisa kita pelajari untuk menempuh hidup. Jadi kesimpulan dari ketiga pengertian di atas yaitu tarbiyah itu pendidikan dan pembinaan. Untuk taklim itu pengajaran atau mentransfer ilmu. Tadris sendiri yaitu pembelajaran dengan metode-metode tertentu. Oke, kali ini untuk nomor kedua yaitu tentang hakikat ilmu. Hakikat ilmu yaitu pemahaman yang mendalam mengenai segala sesuatu yang ada di dunia ini yang diperoleh melalui proses belajar, penelitian, atau pengalaman. Nah, maka dari itu ilmu ini berperan penting dalam Al-Quran dan bahkan menjadi pokok pembahasan di beberapa ayat. Tujuan pendidikan dalam Al-Quran adalah agar kita tidak hanya melibatkan aspek pengetahuan saja, tetapi juga melibatkan nilai-nilai moral dan spiritual yang mendalam.
Al-Quran sebagai petunjuk umat Islam memberikan pedoman yang sangat jelas mengenai tujuan dan konsep pendidikan. Hal ini tercermin dalam berbagai ayat yang menekankan pentingnya untuk menuntut ilmu, mengembangkan akhlak, dan memperbaiki hubungan antara individu. Adapun ayatnya yaitu surah Al-Mujadalah ayat 11. Yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fasahu ya sahil. Yang bunyinya yaitu, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza kilan suzufat fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilman daraja wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya yaitu Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Selanjutnya nomor ketiga, qalu al-Qurtubi lafadz Allahu. Lafadz Allah itu ialah nama di kata isim boleh atau nama juga boleh. Yang namanya isim itu zat yang maha agung dan suci. Kan nama-nama Allah itu ada 99, yaitu semuanya subhanahu wa ajmuha wa huwa ismun lil maujudi al-haqqi. Yang mana lafal Allah itu sendiri ialah isim yang maujud, yang hak. Berarti kebenaran akan kewujudannya itu memang hak. Kemudian al-jami'u lil sifatil ilahiyah, dan keseluruhan nama Allah terutama lafadz Allah itu sendiri, yakni tergolong dari sifat-sifat Allah yang bangsanya itu ketuhanan. Dikaitkan al-mukhalafah. Kemudian lafal Allah al-munfaridatun bil wujudil haqqi, di mana lafal Allah itu sendiri tidak ada Tuhan selain Allah. Yang mana wujudnya Allah itu hakiki atau benar adanya, yaitu sungguh Allah itu ada. La illallah huwa subhanah, tidak ada pangeran selain Allah. Selanjutnya lafal Robbu, ar-Robbu yakni mustakun bit tarbiyati, yang mana mustak dengan suatu tarbiyah, yakni ialah membaguskan lafaz ar-Robbu, bahwa Allah ialah zat yang bagus, yang mana meniadakan yang lain, wariyati amrihi, dan menjaga riayatu amrihi, dan menjaga perintah, menjaga perkara yang berada di zatnya, ar-Robbu itu tadi. Kemudian warabbu yatlaku ala di ma'ani wahya, kemudian lafadz ar-Robbu itu dimutlakan atas bilangan maknanya yang banyak dari lafadz ar-Robbu tersebut.